Nah, ini Pak Joni ya, kita akan melihat dulu pada pertemuan ini ya. Jadi pertemuan ini adalah suatu refreshing workshop ya, satu workshop penyegaran ya, penyegaran. Semua rumah sakit juga yang lulus sanitasi ya, itu sudah mempunyai apa yang kita sebut sebagai komponen HDP ya, betul Pak ya? Betul. Kita, ya. Nah, ini yang menarik ya. Jadi memang komponen HDP itu ada, tapi biasanya tidak begitu diperhatikan secara benar ya. Kemudian juga yang selama ini kita lakukan itu lebih banyak pada bencana yang sifatnya itu lebih ke arah trauma, trauma, ya. Persis. Jadi ya trauma ya. Nah, ketika terjadi wabah seperti ini, COVID ya, di mana ini adalah virus yang betul-betul ganas ya, itu kita harus melihat pada suatu kenyataan bahwa HDP kita ini perlu kita revisi ya, kita review lagi. Ya. Setuju Prof. Ya. Kita review lagi. Nah, sehingga dari review ini kita akan bisa mempunyai apa yang kita sebut sebagai dokumen perencanaan yang mungkin lebih cocok untuk COVID-19 yang memang di rumah sakit sudah menjadi semacam tantangan real ya. Jakarta di beberapa rumah sakit itu sudah banyak pasiennya, tapi di tempat-tempat lain, nah ini yang nanti kita akan semacam roundtable dulu ya, akan melihat dulu bagaimana situasinya ya untuk ke depannya ya. Nah, workshop ini sekarang diikuti oleh 40. Ini memang maksimum 40 rumah sakit ya, yang harusnya itu nanti kita akan lihat pada ya kalau itu banyak sekali rumah sakit, ada 120-an rumah sakit yang dirujukan COVID ya. Nah ini, nanti akan ada angkatan kedua ya, mungkin minggu depan ya, tapi ini yang pertama itu 40 ya. Nah, yang 40 rumah sakit ini, kita akan coba untuk istilahnya itu melihat bagaimana situasinya. Jadi, ada 4 sesi minggu ini. Sesi pertama yang akan kita melihat bagaimana kesiapan sekarang ini, dan nanti sesi berikutnya besok pagi dan sampai hari Jumat kita akan membahas bagaimana cara kita mereview hospital disaster plan. Nah, sebelum kita mulai mungkin Pak Joni ada komentar atau pernyataan dari KARS mengenai apa yang diharapkan KARS dalam konteks COVID-19 ini Pak. Silakan Pak Joni. Ya, terima kasih Prof. Ya, saya dalam kapasitas ini betul sebagai KARS, bukan dari rumah sakit ikutnya. Memang kami mensyaratkan kan di MFK itu, standar MFK itu ada rumah sakit harus membuat hospital disaster plan, ditambah lagi juga ada 2 lagi sebenarnya, rumah sakit harus membuat hazard vulnerability assessment, terakhir melakukan hospital safety index, itu yang dari WHO itu. Nah, tapi yang 2 terakhir itu memang masih sulit buat rumah sakit. Tapi ternyata dengan kasus ini memang penting ya. Begitu juga dengan hospital disaster plan, persis seperti yang Prof katakan. Selama ini kita terfokus pada trauma sama bencana alam, banjir, longsor, gunung meletus ya, atau mass casualties. Untuk outbreak itu paling banter kan yang terjadi selama ini, yang dikenal memang kan diare atau keracunan dari pabrik ya, dari factory. Kemudian yang saya lihat juga memang yang tidak mampu rumah sakit selama ini ya terbukti dengan outbreak yang sekarang ini dengan COVID-19 ini menghitung surge capacity. Nah itu yang mesti kita ajarkan rumah sakit untuk menghitung apa saja. Jadi kita harus nanti membuat mengidentifikasi ya. Kalau nampaknya spesifik memang Prof ya. Kalau COVID begini apa saja. Tapi yang tentu yang generik ada. Jadi apa sih kapasitas yang diperlukan untuk di tempat-tempat di triase, di IGD, di rawat jalan, di rawat inap gitu ya. Nah, apa poin item-itemnya sehingga dia bisa tahu nanti. Kalau ada yang dihitung per pasien, ada yang dihitung per ruangan mungkin. Jadi kalau kita bisa membuat namanya kan di WHO itu, kebetulan saya ngintip itu punya anak saya WHO, DCP, disease DCP namanya itu, P-nya paket ya, disease ya kebutuhan untuk satu penyakit itu. Jadi kalau kita bisa buat
itu rumah sakit kita bimbing. Jadi kalau terjadi tinggal dia kalikan jumlah berapa volume pasiennya per hari. Kalau sekarang kan kelabakan rumah sakit itu. Kalaupun ada yang mau bantu, Prof ya, kami akan bantu APD. Berapa Anda butuh APD? Ya, kira-kira berapa? Nah, itu repot tuh. Jadi itu yang saya tekankan dalam HDP ini yang diperbaiki adalah search capacity, penghitungan search capacity. Selama ini yang saya ajarkan juga, saya kebetulan dengan Prof. Aryono kan sering mengajar HOPE itu. Search capacity kita hanya ruangan, Prof. Nah, harus Anda tetapkan ruangan ini bisa dipakai untuk menambah tingkat siaga berapa ya. Kecuali nanti siaganya udah makin kecil, dia harus kirim ke rumah sakit lain. Tapi di rumah sakit dia juga harus menentukan, Prof. Aryono sudah sering bilang, rumah sakit harus menentukan search capacity. Tapi waktu itu, seingat saya, kita baru terbatas pada ruangan. Ruangan mana yang bisa dipakai untuk menampung pasien. Nah, belum sampai kayak sekarang ini, APD dan sebagainya. Obat, obat juga sudah diajarkan. Kita harus ada punya satu peti atau satu lemari yang untuk disaster, tinggal dibuka, ya, dipakai. Nah, tapi mungkin ini tidak dijalankan oleh rumah sakit. Saya ingat dulu waktu saya survei pernah ke rumah sakit, itu bagus ya, di Sorowako itu, Inco punya. Dia punya satu kamar, Prof. Lengkap itu semua. Dan itu kamar itu setiap bulan di renewal gitu ya. Dari mulai alat sampai obat itu sudah siap di situ. Nah, itu contoh soal. Kira-kira itu, Prof, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tidak kedengaran suara, Prof. Ya? Oke, masih. Udah. Ya, oke. Ya. Udah. Oke, makasih Pak Joni ya. Jadi ini kerjasama antara kita dengan KARS juga ini kita akan terus kembangkan Pak. Dia memang sangat tepat ya timingnya untuk mereview HDP ini. Ya, Oke, nah kita minta Pak Hendro dan Bu Bella untuk memfasilitasi kegiatan ini selama 4 hari ke depan, dan kita akan membuka semacam secara resmi ya pertemuan ini ya, ini untuk formalitasnya. Dengan ini kita buka ya, pakai apa nih? Ya. Pak.